menurut analisa kami, Bani Ba'alwi ini sudah hulu ini membandingkan secara tidak langsung. Kalau Fakih Muqaddam itu mi'rajnya 70 kali, terus Kanjeng Nabi cuma 1 kali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, membandingkan Fakih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam satu ceramah, seorang kabir berkata, oke, di dunia yang terkenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi di akhirat itu lebih terkenal Fakih Muqaddam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap engkari harga mati. Salah satu dakwah Bani Ba'alwi ini adalah selalu mengunggulkan golongan-golongan mereka sendiri tanpa mau mengunggulkan golongan yang lain. Justru kepada golongan yang lain selainnya Bani Ba'alwi mereka akan menghina. Mereka akan menghancurkan marwahnya, menurunkan kredibilitasnya. Tentunya kita tidak asing dengan salah satu ceramahnya, bukan ceramah deh, caci maki dari seorang Habib sang Imam Jumbo yang di situ menghina Gus Dur dengan sebutan buta mata, bukan hanya buta mata tapi buta hati. Ini sungguh-sungguh perilaku, dan ini terstruktur menurut kami, menurut analisa kami terstruktur. Mereka seperti itu modelnya. Kiai Ma'ruf Amin dibilang babi, ulama babi. Terus ketua Robitoh Alawiyahnya juga mengatakan anjing curut, kroco-kroco. Terus ulama yang runtang-runtung dengan pemerintah adalah ulama so. Nah, ini loh yang harus kita cermati. Mereka selalu mengunggulkan golongan mereka sendiri dan menghina golongan yang lain. Rekam jejak mereka, siapapun, sekelas Gus Dur saja dihajar oleh mereka, dihina oleh mereka. Kiai Said juga tidak luput dari hinaan mereka. Kiai Ma'ruf Amin juga. Semua tokoh-tokoh Nusantara, tokoh-tokoh NU itu pernah dihujat, dibully, termasuk ketum GP Ansor Gus Yahya Khalil Stakuf, mantan dulu, dibilang iblis, terus ditolak di Bekasi. Wah, Ciamis, ngeri kan? Ngeri. Memang kalau kita pikir Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rutbah, memberikan derajat itu berbeda-beda. Tetapi begini loh, kalau polanya Bani Ba'alwi ini memunculkan Fakih Muqaddam yang katanya bisa mi'raj 70 kali ya. Itu mukobalahnya orang yang pernah mi'raj itu cuma baginda Nabi Muhammad SAW, itu pun 1 kali. Begitu kan? Jadi ini loh, ini ada mukobalah, ada pembandingan. Kalau bercerita rutbah atau derajat rutbatun, nah ini memang umat Islam ini memperselisihkan. Jadi tidak ada yang mufakat. Jadi banyak sekali perselisihan memaknai tentang rutbatun, tentang darajat manusia ini kan gitu. Jadi rutbah ini penting untuk dibahas dikarenakan banyak sekali umat Islam yang memperselisihkannya. Hal tersebut bahkan sering terjadi hulu. Menurut analisa kami, Bani Ba'alwi ini sudah hulu ini membandingkan ya, secara tidak langsung. Kalau Fakih Muqaddam itu mi'rajnya 70 kali, terus Kanjeng Nabi cuma 1 kali. Itu yang pertama.
Terus yang kedua membandingkan Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam satu ceramah seorang Habib berkata, oke, di dunia yang terkenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi di akhirat itu lebih terkenal Faqih Muqaddam. Terus di sisi lain ada Habib yang mengatakan bahwa Faqih Muqaddam ini mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu kan madhahibil arba'ah, imam madhab, imam Syafi'i, imam Maliki, imam Hanafi, imam Hambali. Nah ini ada muqabalah membandingkan Faqih Muqaddam dengan imam Syafi'i, imam Maliki, imam Hambali, kan seperti itu toh. Imam madhahibil arba'ah tentunya. Nah ini hulu. Berkali hulu. Terus belum lagi cerita seorang Habib yang bisa menghentikan matahari. Nah ini membandingkan Habib karomah Habib tersebut dengan mukjizatnya atau doanya Nabi Musa alaihissalam yang pada saat perang bisa menghentikan matahari, terus malamnya itu agak lama terjadinya. Jadi siang menjelang malam karena perang itu mau selesai, terus berdoa Nabi Musa alaihissalam. Terus agak dipending supaya siangnya itu agak lama, terus baru mataharinya itu terbenam kan gitu. Itu sama saja menahan. Nah, itu ada pembanding. Bahkan di cerita seorang wali tarim ini yang bisa menahan laju matahari ini diketahui oleh wali perempuan, karena wali perempuan itu puasa, ngomong sama wali yang menghentikan matahari ini, kami lagi puasa, tolong dilepaskan, kan seperti itu. Berarti lebih dari Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu hanya sekedar berdoa, memohon kepada Allah, terus doanya itu diijabah seperti itu. Nah ini loh, ini hulu. Ini sudah hulu. Ini hulu ini tidak boleh. Sehingga masuk ke dalam ranah pendewaan. Yang sama sekali tidak dibenarkan oleh syarak. Seperti kaum Syiah ini kan, yang memuji berlebihan terhadap Sayyidina Ali karomah wajah hingga mendewakannya. Alih-alih merestui hulu. Rasulullah SAW justru menegur. Salah seorang sahabat yang membandingkan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi lainnya. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, La tufaddilu baina anbiya'illah. Janganlah kalian membanding-bandingkan antara nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan, apalagi membandingkan nabi dengan nabi ini saja tidak boleh. La tufaddilu baina anbiya'illah, tidak boleh. Apalagi membandingkan Faqih Muqaddam yang seorang manusia biasa dibandingkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang katanya mi'rajnya 70 kali. Kan gitu tuh. Dibandingkan dengan baginda Nabi yang hanya 1 kali. Kalah Kanjeng Nabi. Selisih 69 kan gitu. Terus membandingkan Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau ini mending, yang pertama ini yang berat ini. Hulunya itu sudah kelewat. Menghentikan matahari membandingkan dengan seorang Nabi Musa alaihissalam. Lah ini hulu lagi. Makanya hari ini kita harus cerdas. Jangan mau digiring oleh mereka supaya menganggap golongan Bani Pahlawi adalah golongan yang paling ampuh, paling mulia sendiri. Bahkan sekelas baginda Nabi saja kalah dalam segi mi'raj. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalah, terkenal di dunia, tapi di akhirat lebih terkenal Faqih Muqaddam. Kalau kami fitnah, silahkan cari banyak sekali video-video yang menerangkan itu semua, bukan 1 atau 2 kali, sering kali. Habib ini menceritakan ini, Habib ini menceritakan sama. Seakan-akan mereka itu satu komando, terstruktur, tersistematis, dan masif. Itulah pandangan-pandangan dari ajaran Islam, bagaimana mengunggulkan golongannya sendiri, terus membandingkan golongannya dengan golongan yang lain, yang cenderung golongan yang lain itu selalu dihina, ditahkir, diturunkan, dihancurkan, diremukkan kredibilitasnya. Wah, ngeri memang skenario yang diterapkan oleh Bani Pahlawi ini. Ini kalau tidak dihentikan, wah remuk. Bagi saudara-saudara kita yang masih awam, ini bisa terprovokasi.
terus termehek-mehek mendengarnya. Aduh, ada ulama yang bisa terbang ke langit, bisa menurunkan rantai emas dari langit. Aduh, banyak sekali. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.